ongkos gitu ya, ongkos politik di Kabupaten Tasikmalaya, baik itu paslon 1, paslon 2 ataupun paslon 3 tuh relatif antara 10 sampai 30 miliar. Kontur masyarakat yang bisa dikatakan tuh masih banyak manut lah ya, bisa dikatakan dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama itu tuh berpengaruh terhadap ongkos politik di Kabupaten Tasik. Tidak banyak sumber daya yang bisa dieksploitasi, bahasanya seperti itu di Kabupaten Tasikmalaya. Nah itu tuh berpengaruh juga terhadap ongkos politik. Ketika ada keuntungan lebih besar, kita akan bertarung lebih mati-matian gitu. Tapi sedangkan di sana tidak banyak resources yang bisa kita dapatkan, ya buat apa kita mengeluarkan uang sebanyak itu gitu. Politik Ngapain Indonesia ngeluarin duit gede-gede gitu ya, hasilnya nggak ada. Betul. Politik Indonesia yang sangat-sangat pragmatis, sangat-sangat mahal gitu. Yang bisa dikatakan ada inflasi ongkos politik lah di Indonesia yang paling tinggi. Ya, tadi saya tidak bilang siapa yang lebih tinggi, tapi yang jelas range-nya seperti itu gitu. Range-nya antara 10 sampai 30 miliar. Hati-hati dengan pertanyaan gue, Radang. Benar. Soalnya karena saya juga harus hati-hati. Boleh terlalu banyak menspion. Mengapa? Karena tadi semua paslon juga seret. Itu juga berpengaruh loh. Maksudnya jangan bilang bahwa daerah itu kenapa tidak ada uang, politik uang, karena apa gitu. Ya salah satunya adalah karena dananya yang nggak ada. Mungkin kalau misalkan ngomongin estimasi, saya tidak bisa menjelaskan estimasi itu. Tapi mungkin kalau misalkan untuk pertanyaan gua ganti kalau begitu. Iya. Siapa yang biayanya paling gede di pilkada kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Priangan, ketemu lagi di Perspektif. Kita masih membahas soal pilkada di Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan kos demokrasi yang dikeluarkan soft demokrasi dalam proses pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan di tengah kita ada seorang peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang selama proses pilkada memantau, mengikuti, dan tentu saja hari ini menghasilkan sebuah hasil riset gimana sih kos pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Bersama kita ada Kang Dendi Miftah. Beliau orang Jawa Tengah, tapi perbatasan Sunda. Betul. Jadi Jawa Barat ya. Iya, di Daya Luhur tepatnya. Daya Luhur ya. Jadi Jasun, Jawa Sunda. Betul. Jalan campuran. Oke, Kang Dendi, gimana? Cerita dulu dong selama kemarin itu. Proses pilkada itu gimana? Proses pilkadanya. Ya. Oke. Riset dan pemantauan yang dilakukan. Iya. Mungkin saya ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu terkait penelitian ini sendiri ya, Kang. Jadi saya tuh salah satu peneliti dari Universitas Gadjah Mada. Ini tuh penelitian temanya tuh terkait dengan cost of demokrasi atau ongkos-ongkos terhadap demokrasi. Itu penelitian dari UGM, Universitas Gadjah Mada, bekerja sama dengan Leiden University di Belanda. Nah, penelitian ini ingin membahas terkait dengan pilkada yang ada di Indonesia. Nah, saya tuh salah satu dari 14 peneliti di Indonesia yang disebarkan untuk meneliti pilkada. Kebetulan saya dapat di Kabupaten Tasik, dan ada teman-teman yang lain, 13 peneliti yang lain itu tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, juga ada yang di NTT gitu. Jadi saya adalah salah satu dari 14 peneliti tersebut. Sebagian besar tapi di Jawa ya? Sebagian besar malahan tidak di Jawa. Di Jawa tuh hanya ada sekitar 4 peneliti yang ada di Jawa. Tapi sisanya yang lain. Soalnya apa? Kenapa pada akhirnya kita menyebarkan penelitian ini di seluruh Indonesia? Bisa dikatakan seperti itu ya. Karena kita ingin melihat sebenarnya bagaimana sih politik khususnya pilkada tuh di Indonesia tuh dari sumber-sumber yang berbeda-beda gitu. Kayak misalkan di Jawa. Jawa itu kan bisa dikatakan daerahnya tuh bukan daerah tambang ya. Banyak juga daerah-daerah rural gitu di Jawa. Tapi di daerah lain seperti misalkan ada Kalimantan. Terus Kalimantan, khususnya di Kalimantan sebenarnya. Terus ada di Sumatera dan semacamnya, itu berbeda karakteristiknya. Oke, kenapa gitu. Tasik dipilih? Kabupaten Tasik dipilih salah satu. Oke. Mungkin subjek riset apa? Betul. Nah, kenapa pada akhirnya Kabupaten Tasikmalaya ini tuh dipilih ya, Kang? Itu sebenarnya ada 3 alasan utama sebenarnya. Kenapa pada akhirnya Kabupaten Tasikmalaya ini tuh dipilih? Yang pertama adalah karena Kabupaten Tasikmalaya ini tuh termasuk di wilayah rural atau pedesaan, atau kalau bahasa kita kabupatennya gitu. Kampung nah, jadi lah ya. Di kampung seperti itu. Karena apa? Karena penelitian ini juga ingin melihat
sumber-sumber yang berbeda ataupun hal-hal yang berbeda gitu dalam penelitian yang ada di Indonesia. Jadi penelitian ini tuh dibagi kalau tadi ya ada pedesaan, ada yang ngambil peneliti yang mengambil di daerah perkotaan atau urban. Ada juga yang peneliti yang diambil di daerah suburban. Jadi perbatasan antara kota dan desa seperti itu, kayak gitu. Nah, selain itu yang pertama ya, karena Tasikmalaya adalah rural gitu, daerah rural. Lalu yang kedua, Tasikmalaya ini tuh adalah wilayah non tambang. Nah, penelitian ini juga ingin melihat gitu, adakah variabel-variabel yang berbeda? Yang jelas pasti ada perbedaan gitu. Tapi bagaimana dan apa perbedaan-perbedaannya kita ingin teliti. Karena Tasikmalaya ini kabupatennya bukan wilayah tambang. Jadi salah satu unsur ataupun hal yang ditekankan dalam penelitian ini juga ingin meneliti soal gimana sih perbedaan antara pilkada di daerah tambang dan non tambang. Karakteristik politik masyarakat yang tambang dan yang bukan tambang. Agraris lah ya. Betul, kayak gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah karena Kabupaten Tasikmalaya itu di Pulau Jawa. Karena tadi seperti yang saya sudah sampaikan, ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pengen lihat nih karakteristik pilkada di Jawa dan di luar Jawa itu seperti apa gitu. Nah, itulah pada akhirnya membuat Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya itu dipilih sebagai penelitian ini, seperti itu. Oke, yang diteliti itu berarti topiknya tentang cost of democracy. Ongkos demokrasinya. Lebih sebenarnya umumnya itu adalah soal manajemen kampanye. Tapi kita fokusnya itu adalah soal tadi, soal pendanaan dan pengeluaran itu seperti itu. Dan juga soal yaitu ada konteks sosial yang mempengaruhi itu gitu. Iya. Kayak gitu. Itu yang ingin kita teliti sebenarnya. Oke. Temuannya gimana? Apa yang ditemukan? Oke, mungkin soal temuan ya, Kang. Kalau misalkan temuan kita pengen sedikit menjelaskan terlebih dahulu soal kontur sosialnya ya dulu ya. Biar temuan ini tuh soalnya akan sangat berpengaruh terhadap kontur sosial, politik dan juga budaya yang ada di Kabupaten Tasik. Ya, kontur sosial ini sangat berpengaruh terhadap kos politik juga. Betul. Kalau misalkan Kabupaten Tasik ya, kenapa dipilih? Tadi karena selain 3 alasan utama tadi, sebenarnya ada alasan-alasan lain. Yang pertama tuh karena Kabupaten Tasikmalaya itu memiliki struktur sosial budaya yang agak unik gitu di Pulau Jawa, dan mungkin di luar Pulau Jawa juga berbeda. Ada perbedaan-perbedaannya. Ya, perbedaannya itu adalah apa? Perbedaannya itu adalah kontur sosial masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya itu bisa dikatakan sangat terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh nuansa ataupun nilai-nilai satu agama, khususnya soal Islam gitu. Nah, itu bisa dilihat dari apa? Itu bisa terlihat dari banyaknya pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, banyaknya santri-santri yang ada di sana gitu juga kan, seperti itu. Dan itu tuh sebenarnya benar-benar mempengaruhi bagaimana si politik itu berpengaruh terhadap masyarakatnya. Nah, mengapa demikian? Itu tuh kondisi semacam itu, kondisi tadi karena kontur sosial budayanya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan juga institusi agama termasuk tokoh agama, itu tuh membuat partai-partai yang punya nuansa ataupun nilai-nilai yang dianggap masyarakat sebagai nilai Islam juga secara sejarah itu punya pengalaman yang cukup baik gitu terhadap kemenangan politik mereka di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Ya, dulu rejimnya P3 ya. Betul, seperti itu. Dan mungkin ada sedikit tambahan juga. Ini yang mungkin membedakan Kabupaten Tasikmalaya yang tadi wilayahnya religius, Islami bisa dikatakan seperti itu dengan daerah-daerah lain. Saya ambil contoh mungkin di Jawa Timur gitu. Oke, Kabupaten Tasikmalaya juga kan dikenal sebagai wilayah yang didominasi oleh kalangan masyarakat Nahdliyin ya. atau NU gitu seperti itu. Tapi berbeda dengan Nahdliyin ataupun masyarakat Nahdliyin di Jawa Timur misalkan seperti di Jombang gitu ya. Di Jombang, di daerah-daerah. Ini Nahdliyinnya garis kanan kalau di sini. Nah, ini yang menarik makanya. Makanya saya ingin dijelaskan gitu. Kalau misalkan di Kabupaten Tasikmalaya ini. Gimana penjelasan lo? Kalau misalkan di Kabupaten Tasikmalaya ini masyarakat NU-nya tuh di sini tuh bisa dikatakan heterogen atau bermacam-macam gitu. Mengapa demikian? Itu kodenya ataupun hal itu bisa diindikasikan lewat apa? Adalah lewat partai-partai yang berkuasanya. Jadi kalau misalkan di Jawa Timur itu basis PKB gitu. P3 tuh kurang mendapatkan ruang di Jawa Timur. Tapi itu berbeda dengan kondisi di Kabupaten Tasikmalaya. Di mana P3 bahkan dulu gitu ya, sebelum sekarang dipimpin oleh PDIP gitu. Dulu tuh basisnya adalah P3 gitu. Malahan bukan PKB. Walaupun itu adalah masyarakat Nahdliyin. Nah, itu yang salah satu yang menurut saya menarik gitu dari hasil temuan saya, di mana kontur masyarakat Nahdliyin di Kabupaten Tasikmalaya itu berbeda dengan Jawa Timur. Karena di Kabupaten Tasikmalaya secara politik itu tuh lebih heterogen dibandingin Jawa Timur. Seperti itu. Nah, itu hal lainnya ya. Nah, itu terkait. Jadi Nahdliyin di Kabupaten Tasikmalaya ini tersebar di banyak ruang politik gitu. Betul. Dan itu juga bukan cuma di P3 sama PKB saja. Tapi juga di partai-partai yang lain termasuk PDIP. Betul. Nah, realitas politik yang saya temukan gitu ya
dari hasil penelitian saya tuh adalah bahwa Akang tadi sudah bilang soal partai-partai nasionalis di Kabupaten Tasikmalaya juga Islami gitu. Dan itu beneran real terjadi, Kang. Jadi meskipun nasionalis partainya Islami gitu ya. Untuk konteks Kabupaten Tasikmalaya tetap membawa narasi agama gitu. Ya, menariknya seperti itu. Jadi semua partai di Kabupaten Tasikmalaya mau suka tidak suka akan membawa narasi religius Islami. Dan itu bisa terlihat dari apa? Dari contohnya pilkada kemarin gitu, yang baru selesai ini. Meskipun masih ada sidang MK ya. Tapi ketika kita lihat pilkada di 2024 kemarin gitu kan, kita bisa melihat bahwa semua partai semua koalisi, baik itu pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh semuanya menggandeng partai Islam, partai-partai Islam. Kayak misalkan contoh, paslon nomor 1 mengambil PAN, paslon nomor 2 mengambil P3, paslon nomor 3 mengambil PKB. Nah, itu bisa terlihat tuh. Dan semua visi misi yang dibawakan oleh semua calon itu pasti mengandung religius Islami. Karena apa? Karena tadi ada konstruksi sosial yang mempengaruhi bagaimana politik itu bekerja di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Ya, kalau tidak ada religius Islam itu nggak absah ya gitu. Betul, nggak absah. Dan mungkin tidak akan menang. Sebenarnya seperti itu. Atau ya bahasa-bahasa religius lah ya. Betul. Seperti itu. Ya mungkin bisa kalah juga ya. Kemungkinan besar. Seperti itu. Itu hitung-hitungan politik yang dikarenakan realitas sosial politik yang seperti itu di Kabupaten Tasik gitu. Ya. Ini dipengaruhi oleh apa nih? Itu tadi ya, kalau tadi soal apa ya religius Islami itu dipengaruhi oleh karena tadi konstruksi sosial masyarakatnya religius Islami, otomatis tadi semua politisi akan menggunakan itu narasi religius Islami untuk mendapatkan suara. Itu satu hal. Yang kedua terkait tadi karena banyaknya pengaruh dari unsur-unsur seperti tokoh-tokoh agama dan juga institusi-institusi agama ya seperti misalkan pesantren, itu juga membuat pada akhirnya tokoh-tokoh agama itu juga terlibat di politik di Kabupaten Tasikmalaya. Aktif ya. Tuh, seperti itu. Lebih aktif lah dibandingkan daerah-daerah lain selain Kabupaten Tasikmalaya gitu. Nah, ketika tokoh-tokoh agama ini tuh masuk ke gelanggang politik, mau itu lewat partai-partai Islam lah, quote on quote, ataupun partai-partai nasionalis, mereka sendiri pun akan membawa gerbong-gerbong mereka, yakni institusi-institusi agama mereka, baik itu pesantren ataupun ormas-ormas Islam mereka juga ikut terlibat dalam politik di Kabupaten Tasikmalaya. Berarti siapapun yang menguasai institusi agama, ya, dan tokoh-tokoh agama, dia akan memenangkan pilkada gitu. Bisa dikatakan hasil penelitian saya argumennya seperti itu. Baik itu si calon ataupun misalkan kita paslon nih yang menggayat tokoh-tokoh agama ataupun tokoh-tokoh agamanya sendiri yang ikut terlibat aktif dalam politik. Ya. Seperti itu. Jadi bisa dua hal tuh. Jadi perebutan ruangnya di sana. Betul. Dan perebutan ruang di ruang-ruang agama. Ya sampai ke level kampung ya. Wah, iya, betul. Malahan sebenarnya yang paling menarik adalah di level-level kampung itu, Kang, dibandingin level-level kabupatennya. Karena yang gitu. pesantren-pesantren besar ini dampaknya juga tidak terlalu besar ya. Lebih ke pengaruh terhadap masyarakat juga malahan seperti ajengan-ajengan di kampung atau istilahnya mungkin ajengan tajuk ya, Kang. Ajengan tajuk ini malahan yang lebih banyak didengar nih oleh masyarakat gitu. Selain tokoh-tokoh masyarakat lain gitu ya. Seperti misalkan kalau di kampung kan ada kuwu, kepala desa, ada RT RW seperti itu. Nah, mereka inilah yang sebenarnya itu lebih banyak didengar nih oleh masyarakat. Yang pada akhirnya membuat ketika kuwu-kuwu ini misalkan ataupun RT RT ini bilang, "saya memilih ini," bisa jadi masyarakat akan ikut serta gitu, tanpa berpikir panjang untuk memilih ya siapapun yang nantinya akan dipilih oleh mereka gitu. Seperti jadi itu. ya secara sosial karena rural ya. Betul. Ya, pedesaan. Ya tokoh-tokoh di desa seperti ketua RT itu sangat berpengaruh langsung dan ajengan tajuk. Betul. Dan ajengan tajuk ini biasanya kan berpolarisasi di berbagai macam institusi. Betul. Keagamaan kan. Betul. Ya ada organisasinya lah. Banyak. Oke. Lalu dari konstruksi sosial politik seperti ini berpengaruh nggak dengan pembiayaan politik gitu? Itu pertanyaan ya, itu pertanyaan yang menarik, Kang. Karena memang itu salah satu core dari penelitian kita gitu. Namanya aja cost of demokrasi gitu. Ongkos-ongkos demokrasi seperti itu. itu pertanyaan yang menarik. Nah, itu mungkin tadi soal yang udah saya sampaikan soal konstruksi sosial politik itu bagaimana sih berpengaruh terhadap pembiayaan di Kabupaten Tasikmalaya.
Nah, dari hasil penelitian saya gitu Kang, kebetulan penelitian ini belum dapat dipublikasi karena memang lagi drafting final lah seperti itu. Nah, hasil penelitian saya menjelaskan bahwa untuk kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya itu bisa dikatakan relatif murah Kang, malahan ongkos politiknya tuh dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Saya mendapatkan informasi ya dari peneliti lain gitu. Di salah satu daerah di Kalimantan, mereka habis 120 M. Bayangkan untuk hanya pilkada saja, untuk memenangkan pilkada dengan DPT tidak sampai 200.000 DPT-nya. DPT berarti 1 juta dong seorang. Bisa jadi seperti itu. Politik uangnya. Kalau misalkan ada politik uang di sana Kang. Tapi itu kan peneliti lain. Tapi yang jelas gini, terkait dengan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, kenapa saya bilang murah? Karena angka yang saya temukan, ongkos gitu ya, ongkos politik di Kabupaten Tasikmalaya, baik itu paslon 1, paslon 2, ataupun paslon 3 tuh relatif antara 10 sampai 30 miliar. Seperti itu. Jadi angkanya tuh relatif lebih murah dibandingin dengan daerah-daerah lain gitu. Kenapa saya bilang bisa murah? Adalah pertama, Kabupaten Tasikmalaya ini luas. Penduduknya aja 1,9 juta gitu. DPT-nya 1,4 juta. Selain itu 39 kecamatan, 351 desa. Dengan uang atau ongkos politik yang seperti itu ya bisa dikatakan itu sangat-sangat murah gitu. Seperti itu. Ketika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ini kita tidak bilang dengan apa ya? Di daerah lain yang daerah tambang yang DPT-nya 200.000 harus ngeluarin 120 miliar. Betul. Betul. Dipakai naon eta duitnya? Saya tidak tahu. Mungkin itu ya kan ke peneliti yang lain. Ya. Seperti itu. Jadi apa yang menyebabkan relatif murah itu? Relatif murah ya Kang. Oke, mungkin tadi ya. Kan tadi jawabannya adalah kesimpulannya ada relatif murah. Yang pertama, apakah konstruk sosial yang tadi itu mempengaruhi terhadap kos atau gimana gitu maksud gue? Betul. Sebenarnya ada 3 alasan utama sih Kang yang membuat pada akhirnya tuh pilkada di Kabupaten itu bisa katakan relatif murah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Saya tidak bilang murah dalam artian murah kita sebagai individu bisa untuk mendaftar atau mencalonkan ya, karena buat kita individu yang tidak punya uang segitu ya itu kan mahal gitu. Tapi ketika itu dibandingkan dengan ongkos politik di daerah-daerah lain di Indonesia, pilkada-pilkada lain itu relatif murah. Seperti itu. Nah, apa yang pada akhirnya membuat murah itu sebenarnya ada 3 faktor utama gitu ya. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua itu adalah faktor sosial budaya, yang ketiga adalah faktor politik. Saya mungkin menjelaskan terlebih dahulu soal sosial budaya tadi. Ya tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kontur masyarakat yang bisa dikatakan tuh masih banyak manut lah ya, bisa dikatakan dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama itu tuh berpengaruh terhadap ongkos politik di Kabupaten Tasik. Kayak misalkan contoh tadi saya jelaskan, ketika misalkan Ajengan bilang saya mendukung ini, banyak mayoritas masyarakat di bawah yang akan ikut serta gitu. Itu kan mengurangi ongkos politik itu. Itu satu hal. Itu terkait sosial budaya. Itu terkait sosial budayanya. Sorry gue salah. Jadi menurut lo keterlibatan institusi agama dan tokoh-tokoh agama dari yang level kabupaten sampai dengan Ajengan Tajuk yang ada di kampung-kampung di pedesaan itu dalam pilkada Kabupaten Tasikmalaya dalam konteks dukungan politik itu mereduksi kos dan biaya yang seharusnya mahal gitu ya untuk pilkada begitu. Betul seperti itu. Bisa dikatakan sebenarnya ini apa ya bahasanya tuh ada 2 hal yang realitas politiknya tuh mungkin berbeda dengan teori yang ada gitu. Kayak misalkan contoh tadi yang saya bilang, meskipun bisa dikatakan masyarakat manut gitu dengan kiai-kiai dan lain semacamnya gitu. Mungkin dalam banyak kajian itu dianggap sebagai sikap yang feodalistik mungkin ya, seperti itu gitu. Tapi dalam konteks pilkada gitu ya, khususnya soal pendanaan, malahan itu tuh berpengaruh terhadap berkurangnya ataupun tadi mengurangnya ongkos politik di pilkada gitu. Ya, mereduksi. Jadi sebenarnya ini apa ya, secara teoritis tuh menarik untuk dikaji lebih lanjut sebenarnya. Ketika satu wilayah tertentu bisa dikatakan masih cenderung ada nuansa-nuansa feodalistiknya, tapi itu tuh malahan mempermurah suatu pertarungan politik di daerah tersebut gitu. Seperti itu. Berarti kalau begitu bertarung bukan uang dong di sana. Yang bertarung. Nah, ini yang menarik adalah yang gini. Bergumulnya apa di sana tuh? Coba. Oke, terkait dengan uang ataupun pendanaan ya Kang. Itu juga tidak bisa kita katakan bahwa uang tidak berpengaruh pada pilkada. Karena apa? Karena untuk menggerakkan kayak tim aja, kayak BOP aja.
BOP aja itu tuh sangat-sangat besar gitu untuk menggerakkan orang untuk terlibat lah dalam kampanye itu juga benar. Tapi tidak berarti itu jadi yang utama gitu. Tidak berarti itu yang paling mendominasi lah. Tadi sebenarnya kalau misalkan kita bilang yang paling berpengaruh, bukan yang paling berpengaruh, salah satu yang paling berpengaruh adalah tadi soal kontur sosial budaya di masyarakat yang masih memegang tinggi nilai-nilai manut terhadap ajengan atau manut terhadap KI. Itu yang pertama, soal konteks sosial budaya. Lalu soal ekonomi nih Kang. Ekonomi juga ini menarik deh untuk dibahas. Terkait bagaimana pengaruh dari kontur ekonomi itu terhadap pilkada di Kabupaten Tasikmalaya yang saya perkirakan bisa dikatakan sebagai murah seperti itu. Nah, Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki ekonomi yang bisa dikatakan tidak terlalu besar Kang. APBD-nya aja cuma 3,3 triliun. Itu pun dari 3,3 itu hanya sekitar dari data BPS ya Kang, yang saya baca tuh ada sekitar cuma 300 miliaran PAD-nya. Ya. Pendapatan asli daerahnya itu cuma 300 itu kan transitoris di rumah sakit sekitar 100 miliar. Betul. Ya, Malahan itu kan angkanya 90 lebih miliar lah. Betul. Angkanya mungkin lebih kecil kan PAD-nya. PAD. Untuk apa? Yang bisa untuk dibelajain tuh. Betul, seperti itu. Itu dengan juga misal DPT yang 1,4 juta, populasinya 1,9 juta, ditambah tadi kecamatannya banyak, desanya lebih banyak gitu kan. Itu tuh membuat pada akhirnya ongkos politik itu akan relatif lebih murah. Karena apa? Karena tidak banyak sumber daya yang bisa dieksploitasi, bahasanya seperti itu, di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, itu tuh berpengaruh juga terhadap ongkos politik di Kabupaten Tasik. Itu berbeda konteksnya dengan daerah-daerah tambang misalkan. Daerah tambang kan ada sumber daya yang bisa diolah kan, yang ada bisa dikerjakan gitu seperti itu. Pertarungannya untuk memperebutkan itu juga akan lebih gila-gilaan secara ongkos politik. Nah, sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada tuh pertarungan semacam itu, tidak ada. Karena Tasikmalaya bisa dikatakan bukan wilayah tambang gitu. Walaupun adalah tambang pasir galunggung dan semacamnya. Tapi kan itu juga pemerintah provinsi yang memegang kan. Bukan kabupaten kota gitu seperti itu. Tapi ya itu karena kondisi ekonominya bukan daerah tambang dan relatif APBD-nya dan PAD-nya itu kecil dan tidak banyak sumber-sumber ekonomi yang bisa diolah, ya pada akhirnya ongkos politiknya juga murah. Maksudnya tidak banyak sumber daya yang harus diperebutkan secara politik untuk dikuasai eksploitasinya gitu ya. Betul. Itu yang membuat pada akhirnya ongkosnya juga akan murah. Karena kita bertarung untuk hal yang tidak terlalu logikanya pakai logika bisnis sebenarnya Kang. Logika bisnis sederhana di mana ketika ada keuntungan lebih besar kita akan bertarung lebih mati-matian gitu. Tapi sedangkan di sana tidak banyak resources yang bisa kita dapatkan, ya buat apa kita mengeluarkan uang sebanyak itu gitu. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Nah, gua sekarang mau spesifik nih. Oke. Lalu ada 3 calon kan? Berdasarkan hasil pantauan lu di lapangan kemarin selama musim pilkada itu, bisa nggak diestimasi nomor urut 1, 2, 3 ya pasangan Iwan Dede, Cecep Asep dan Ade Iip, berapa kosnya? Oke. Mungkin kalau misalkan ngomongin estimasi, saya tidak bisa menjelaskan estimasi itu. Tapi mungkin kayak misalkan siapa yang paling besar, yang kedua, ketiga mungkin kayak gitu saya bisa jelaskan. Nah, mungkin kalau misalkan untuk pertanyaan gua ganti kalau begitu. Siapa yang biayanya paling gede di pilkada kemarin? Di pilkada ya? Dari hasil penelitian saya, itu pasangan nomor urut 2 yang lebih besar gitu ya. Cecep Asep. Ongkos politiknya yang paling besar. Yang kedua ya paslon nomor 3. Lalu yang terakhir, yang paling sedikit itu paslon nomor 1. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan gitu ya. Terkait ini, soalnya karena penelitian ini sendiri pun mungkin saya ingin menjelaskan ya, bahwa penelitian ini sendiri pun banyak hal-hal yang sifatnya tuh anonim dan juga banyak hal-hal yang sifatnya belum bisa saya sampaikan gitu. Karena apa? Karena ini belum terpublikasikan. Makanya saya sedikit men-spill aja nih soal hasil dari penelitian ini. Jikalau dalam hasil pantauan kemarin itu berarti Cecep Asep yang paling banyak mengeluarkan uang. Kenapa hasilnya tidak sebanding dengan Ade gitu ya, Ade Iip yang uangnya lebih kecil daripada Cecep Asep? Itu pertanyaan menarik juga terkait itu. Saya kalau misalkan pakai logika yang hanya menggunakan logik ekonomi, kita akan berpikir seperti itu gitu. Dimana ketika politik Indonesia ngeluarin duit gede-gede gitu ya, hasilnya nggak ada. Betul. Politik Indonesia yang sangat-sangat pragmatis, sangat-sangat mahal gitu. Yang bisa dikatakan ada inflasi ongkos politik lah di Indonesia. Dan itu hasil kita sebenarnya. Ketika data ini dibandingkan gitu ya, itu tuh kita bisa melihat tuh Kang, bahwa ada inflasi ongkos politik di Indonesia, khususnya soal pilkada.
itu ada naik tuh grafiknya, walaupun di Kabupaten Tasikmalaya relatif murah gitu. Tapi ketika kita lihat secara nasional, angkanya tuh naik, membengkak seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya menarik. Kenapa dengan ongkos politik yang lebih besar, Cecep Asep tidak menang sebesar ada Iip suaranya. Hanya selisihnya jauh 20%. Nah, sebenarnya kalau menurut pengamatan saya, Kang, ini ada beberapa alasan, Kang. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama adalah tadi bahwa saya bilang di pernyataan-pernyataan sebelumnya, uang itu tidak selalu berpengaruh terhadap kemenangan. Walaupun meskipun uang itu tetap penting. Uang itu penting, tapi apakah itu bisa bisa menjamin kemenangan seseorang calon itu belum tentu juga. Tapi setiap calon harus punya uang untuk bisa bertarung di pilkada. Seperti itu. Itu yang pertama, soal bahwa uang itu tidak selalu berpengaruh gitu. Yang kedua adalah bahwa kenapa pada akhirnya menang? Karena menurut pengamatan saya adalah dulu kan pasangan atau calon bupati dari paslon 02 adalah wakil bupati dari paslon nomor urut 3 ya. Iya. Cecep itu wakilnya Pak Ade. Pak Ade gitu kan. Ya masih kan sekarang juga. Sekarang masih. Nah, yang menarik adalah ini mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi ya. Tapi tanda-tandanya terlihat bahwa elektabilitas, kenapa pada akhirnya elektabilitas dan popularitas Pak Ade itu tinggi, paslon nomor 3 itu tinggi, dan itu bisa dilihat dari hasil akhir gitu ya, dari pilkadanya, adalah karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, oleh Pak Ade Cecep ketika di periode sebelumnya gitu ya. Periode yang sedang berjalan. Periode yang sedang berjalan ya. Saya lupa, saya belum benar-benar penetapan kan. Ya, periode yang sedang berjalan itu tuh kebijakan-kebijakan itu malahan hanya berpengaruh terhadap elektabilitas dari bupati sebelumnya saja, bukan ke wakil bupatinya. Jadi ketika misalkan ada kebijakan A, B, C gitu di masyarakat akan menganggapnya sebagai kebijakan dari bupati, bukan dari pasangan bupati dan wakil bupati ataupun dari wakil bupatinya gitu. Nah, itu menurut saya juga berpengaruh ya terhadap kenapa angka kemenangan dari Pak Ade itu tebal. Dan padahal kan sebenarnya dua-duanya sama-sama incumbent kan, bisa dikatakan. Yang satu incumbent bupati, yang satu incumbent wakil bupati. Tapi kenapa pada akhirnya suaranya tuh bisa dikatakan tebal gitu ya? Perbedaannya tebal adalah satunya itu. Karena ternyata kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama menjabat, pasangan ini menjabat, ternyata lebih banyak didapatkan oleh bupati, bukan wakil bupatinya. Elektabilitas dan popularitas itu, seperti itu. Ya, dan ketika approval rating ditanya puas Pak enggak dengan pemerintahan Pak Ade? Masyarakat puas 61%. Ditanya Pak Cecep beda lagi. Betul. Ya karena tidak populer itu. Tidak ada dampaknya kecil gitu. Dampaknya kecil, bukan berarti dari tidak ada kinerja ya? pemerintah. Betul. Gitu. Dan itu kan bisa diklaim sebenarnya sebagai ini hasil kerja dari bupati gitu. Iya. Dari wakil bupati seperti itu. Kan bisa seperti itulah. Dan masyarakat emang menganggapnya seperti itu. Itu bisa terlihat dari mana? Terlihatnya dari hasil pilkadanya. Kenapa angkanya sangat jomplang gitu? Padahal dua-duanya adalah incumbent. Padahal Pak Ade pengeluarannya lebih kecil daripada kayak gitu. Pak Cecep ya. Betul, seperti itu. Sehingga mungkin ada yang terakhir ya soal apa? Soal tadi incumbent ini tuh punya bisa dikatakan punya privilege, Kang. Mungkin saya menjelaskannya secara umum ya, Kang. Karena udah banyak penelitian-penelitian yang menjelaskan terkait bagaimana sih privilege sebagai incumbent gitu. Iya. Nah, itu mungkin yang saya akan jelaskan terkait privilege sebagai incumbent ini tuh sudah banyak penelitian-penelitiannya di Indonesia. Ya, bisa cek saja mungkin teman-teman ketika ingin mendalami lebih jauh. Jadi incumbent tuh punya beberapa privilege sebenarnya, Kang. Yang pertama tuh tadi soal hasil kerja selama 5 tahun sebelumnya, kerja politik baik, apalagi kalau misalkan calon itu tuh punya track record politik yang lebih lama dibandingin dari bupati periode sebelumnya misalkan. Pengalaman politiknya lebih panjang gitu, kinerja politiknya lebih panjang, apalagi itu tuh akan berpengaruh terhadap popularitas dan juga elektabilitas beliau. Calon gitu. Calon itu akan punya elektabilitas dan popularitas yang besar ketika dia tuh adalah incumbent. Ya, di kabupaten emang kayak gitu. Ya kan? Sehingga sangat mahal kalau ingin ngejar incumbent itu sangat. Betul. Karena tadi kan penduduknya banyak, jangkauan wilayahnya luas. Betul. Itu satu. Itu ya kan? Privilege satu. Dan mahal gitu. Itu satu hal privilege sebagai incumbent gitu ya. Itu satu, bahwa popularitasnya itu lebih besar dibandingin calon-calon yang lain gitu. Bahkan oleh incumbent yang tadinya tuh wakil bupati, seperti itu. Lalu yang kedua terkait juga
kebijakan-kebijakan tadi yang seperti saya sampaikan bahwa ya udah kebijakan-kebijakan itu tuh adalah akan dianggap sebagai hasil kerja dari bupati gitu. Dan itu kan tidak dimiliki oleh paslon lain. Penantang tuh apalagi yang bukan incumbent gitu ya. Kan dia tidak punya klaim nih hasil kerjanya apa gitu. Ya, apalagi hasilnya tidak apa? punya narasi kan. Apabila ketika tidak punya narasi apalagi untuk melawan incumbent gitu kan. itu salah gitu atau tidak nyampe. Betul. Itu sulit gitu untuk mengalahkan incumbent ketika incumbent tuh hasil kerjanya bisa terlihat. Hasil kerjanya bisa terlihat gitu. Nah, yang menarik dari incumbent adalah bagaimana cara kita untuk menjaga kinerja dan itu tuh berpengaruh terhadap kesukaan calon di masyarakat gitu. Ketika incumbent itu dianggap oleh masyarakat itu kinerjanya baik, wah itu sulit tuh untuk mengalahkan incumbent gitu. Ketika calon penantang gitu ya, calon penantang untuk mengalahkan incumbent itu akan sangat sulit. Karena Karena masyarakat menganggapnya kinerjanya baik. Apalagi duitnya tanggung ya. Apalagi ketika ya tadi, ketika variabelnya kan digabung ya. Ketika uangnya juga tidak bisa dikatakan ya nggak terlalu jauh lah si angkanya tuh gitu, sumber dayanya tuh seperti itu. Oke. Lalu saya pengen bocoran aja sedikit. Range dari ketiga calon ini. Gitu. Pengeluarannya itu dari angka berapa sampai berapa? Oke. Mungkin tadi kalau misalkan ngomongin soal range, karena tadi saya bilang kan murah ya Kang. Ya. Murah bisa dikatakan seperti itu. Range-nya tuh sekitar 10 sampai 30 miliar. Ya Pak, yang paling tinggi berarti. Yang paling tinggi, ya tadi saya tidak bilang siapa yang lebih tinggi, tapi yang jelas range-nya seperti itu gitu. Range-nya antara 10 sampai 30 miliar. Hati-hati dengan pertanyaan gue Radang. Benar. Soalnya karena saya juga harus hati-hati. Boleh terlalu banyak men-spill. Kayak gitu. 10 sampai 30 miliar. Dan itu angka yang relatif murah ketika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Termasuk di Pulau Jawa juga, Kang. Jadi kan tadi saya bilang ada 4 daerah ya. Iya. Walaupun saya belum bisa menyebutkan daerah-daerah mana saja gitu. Tapi daerah perkotaan, saya mendapatkan informasi dari peneliti-peneliti yang lain bahwa bisa habis 50 lebih untuk satu kota di Pulau Jawa. Kota Tasik ya. Kalau kota Tasik bukan. Saya tidak ada peneliti di karena lebih. Saya tidak tahu. Bisa jadi. Tapi kalau yang jelas kota Tasik jelas lebih besar daripada Kabupaten Tasikmalaya. Pengeluaran politiknya. Itu bisa saya konfirmasi seperti itu. Tapi untuk wilayah ini salah satu kota di Pulau Jawa itu habis lebih dari 50 M sebenarnya untuk ongkos pilkada gitu. Jadi Kabupaten Tasik bisa dikatakan relatif murah untuk pilkada. Oke. Dari hasil penelitian lu ini berarti lu menyimpulkan bro ya. Kalau kos politik pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini termasuk sangat wajar sekali. Termasuk murah jika dibandingkan dengan daerah lain. Ya, gua ngomong wajar dan tidak wajar, patut dan tidak patut. Pada akhirnya penilaian lo. Wajar Pak? Wajar nggak sih pengeluaran? Untuk Kabupaten Tasikmalaya? Ya. Kalau misalkan ngomongin wajar, sebenarnya pakai logika ongkos politik yang naik, inflasi, ini sebenarnya perlu dikaji lebih dalam lagi sebenarnya. Dari penelitian saya. Karena apa menurut saya agak sedikit tidak wajar. Ketika wilayah Tasikmalaya dengan populasi 1,9 juta dengan DPT 1,4 juta cuma habis seperti itu. Itu pun yang sebenarnya jadi salah satu pertanyaan yang jadi pertanyaan semua peneliti sebenarnya. Terkait pilkada di Kabupaten Tasik gitu. Kenapa dengan jumlah DPT yang sebegitu besar, luas wilayah sebegitu besar, kecamatan dan desanya banyak, itu angka yang keluarnya cuma segitu. Ya. Itu. Oke. Dalam pantauan lu, lalu ada nggak politik uang kemarin? Soal politik uang ya Kang? Ya, ada nggak orang bagi-bagi uang kemarin di lapangan? Ini berdasarkan penelitian saya lah, observasi saya dan saya ngobrol juga dengan banyak orang. Ngomongin soal politik uang di Kabupaten Tasikmalaya bisa dikatakan, kalaupun ada itu sifatnya lokal gitu. Jadi bukan sifatnya masif, bukan banyak, bukan besar. Kalaupun ada ya. Walaupun saya bisa dikatakan tidak menemukan yang sifatnya tuh masif gitu. Tidak masif. Tapi kalau misalkan kayak nanya lah sama beberapa orang gitu ya. Beberapa orang kayak ada sih katanya cuma berapa ribu dan semacamnya, tapi itu pun kayak sifatnya lokal gitu. Dan yang ngasihnya tuh ya random. Ya mungkin simpatisan atau relawan gitu ya kayak gitu-gitu loh Bang. Jadi sifatnya bukan kayak tim nih atau paslon kayak, weh kita politik uang gitu. Di Kabupaten Tasik. Terstruktur gitu kan. Kayak kalau misalkan di daerah-daerah lain mah by name by address.
Ada tuh Kang daerah-daerah yang bahkan kayak by name by address. Politik uangnya tuh ada yang seperti itu. Tapi Kabupaten Tasikmalaya saya tidak menemukan itu. Tukeran KTP gitu. KTP. Seperti itu, beneran serius. Bahkan ada aplikasinya, Kang. Iya, iya. Saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa peneliti lain, ada aplikasi yang untuk politik uang itu. Tapi kalau di Kabupaten Tasikmalaya relatif saya tidak menemukan itu. Yang sifatnya masif. Tapi kalau misalkan saya ngobrol dengan beberapa narasumber ya mungkin yang sifatnya lokalan tuh ada gitu, kayak gitu. Tapi yang bukan instruktif lah, bukan yang sifatnya instruktif. Mengapa? Karena tadi ongkosnya pun juga semua paslon juga seret. Itu juga berpengaruh loh. Maksudnya jangan bilang bahwa daerah itu kenapa tidak ada uang, politik uang karena apa gitu. Ya salah satunya adalah karena dananya yang nggak ada. itu juga penting untuk didiskusikan gitu. Dananya nggak banyak. Makanya saya bilang cuma 10 sampai 30 miliar bukan berarti karena angkanya seperti itu. Tapi karena memang calon-calonnya juga relatif uang yang ada tuh cuma segitu gitu. Itu yang mungkin saya bisa jelaskan kan. Iya. Ya karena rasional juga kan karena ya kenapa segitu calon-calonnya ya mungkin kemampuannya segitu lalu tidak ada hal yang diperebutkan seperti tambang batu bara. Betul. Tambang tembaga, timah, kan udah nggak ada kan. Sektor ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tuh paling besar tuh pertanian dan kehutanan dan perikanan kan cuma 30%-an lah. Itu itu 30% menyumbang gitu terhadap terhadap PDB-nya PDB-nya Kabupaten Tasikmalaya. Tambang tuh enggak seberapa, mungkin enggak sampai 1% kayaknya. Galian C cuma pasir aja. Betul. Enggak banyak. Hanya itu yang bisa diolah gitu di Kabupaten Tasikmalaya dan itu berpengaruh terhadap tadi murahnya ongkos politik di Kabupaten Tasik. Gitu. Jadi teparebutan kesiknya. Malah sendana gitu. Gitu. Oke. Lalu tadi ya kita udah mengambil beberapa kesimpulan ya. Satu, kos politik di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya itu range antara 10 sampai 30 M. Lalu satu lagi bahwa konstruksi sosial masyarakat dengan keberadaan institusi keagamaan dan tokoh-tokoh agama dari tingkat kabupaten sampai di kampung-kampung itu mereduksi kos politik, mahalnya politik uang, gitu ya. Yang ketiganya disimpulkan bahwa ya konteks Pilkada Kabupaten Tasikmalaya relatif sangat murah sekali dibanding dengan daerah lain. Dan yang ketiga, lo udah ranking tadi, ya, yang tertinggi mengeluarkan kos politik di Kabupaten Tasikmalaya kemarin dalam observasi lo. Ya, dalam observasi saya. Itu pasangan Cecep Asep, kedua pasangan Adaib, dan ketiga pasangan Iwan Dede. Betul. Oke, pembicaraan yang menarik. Kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang lebih menarik lagi tentunya. Karena lu penelitiannya banyak kan? Penelitian banyak. Ya, kita bahas kota ya tentang nanti satu saat kita bahas kota tentang konstruksi politik kaum santri yang duduk di parlemen ya. Betul. Itu periset lu kan? Saya punya penelitian. Jadi sebenarnya kenapa Tasikmalaya juga? Karena saya punya sejarah Kang terhadap Tasikmalaya, wilayah Tasikmalaya. Karena penelitian S1 dan S2 saya itu meneliti soal kota Tasikmalaya, politik di kota Tasikmalaya. Ya. Oke, itu menarik, kita bahas satu-satu tuh. Skripsinya dulu dibuka dong. Boleh. Hasilnya seperti apa, lalu tesisnya S2 di UGM kan? Ya, betul. Seperti apa, kita akan bahas lagi. Kita akan ketemu lagi dengan Kang Deddy Miftah ini di perspektif episode berikutnya. Dengan pembahasan soal politik di kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya yang ya bahasannya tidak kalah menarik. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.